Well, apart from the obvious name scoring goals, I think for me there is a massive difference between off the goal. As you can see here, he plays the ball for Vinicius Junior, as we know, and look at how he runs. Instead of running here, and if you think about it in your head, he would have closed. Merasa ada yang tidak beres. Begini komentar mengejutkan Thierry Henry mengomentari hasil laga antara Timnas Indonesia versus Jepang di matchday pamungkas grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia gagal mendapatkan hasil positif dalam pertandingan terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang bertekad menargetkan kemenangan justru dibantai anak cucu kakek Sugiono di Suita Stadium, Osaka, Jepang. Gol-gol kemenangan Jepang atas Indonesia diberondong Daichi Kamada yang mengemas 2 gol, serta masing-masing 1 gol dari Takefusa Kubota, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Dalam analisis pasca pertandingan di ESPN Prancis, Thierry Henry secara jujur mengakui kalau ia sangat terkejut dan merasa ada yang tidak beres dengan kekalahan 6-0 Timnas Indonesia versus Jepang. Bahkan ia mengklaim Indonesia sengaja mengalah dari Jepang untuk menyembunyikan kekuatannya dari calon lawan-lawannya di putaran 4 nanti. Hasil yang sulit untuk dibahas, terus terang saya pribadi masih tak percaya Indonesia yang diperkuat oleh beberapa pemain berkualitas dari Belanda bisa sampai kalah 6-0 tanpa balas lawan Jepang. Pasti ini ada sesuatu rencana yang sudah dirancang Indonesia untuk kualifikasi babak 4 nanti, ujar Henry. Ya, setelah melihat pertandingan ini, justru saya menduga Indonesia sengaja menyembunyikan kekuatannya dari para pesaing untuk dikeluarkan babak 4 yang lebih menentukan, terang Henry. Bahkan legenda Arsenal ini juga menjelaskan, kalau tuduhannya terhadap Timnas Indonesia yang sengaja main setengah hati bukan tanpa alasan. Sebab menurutnya, tim asuhan Patrick Kluivert datang ke kandang Jepang dalam kondisi yang sangat ideal. Indonesia datang ke Jepang dengan komposisi pemain terbaik dan dalam keadaan mental yang sangat baik juga. Mental mereka sangat bagus setelah laga melawan Cina. Tapi kali ini Indonesia seakan-akan bermain-main dan menganggap kemenangan tidak berarti apa-apa bagi mereka, lanjut Henry. Di putaran 3 ini, Timnas Indonesia secara keseluruhan tetap dipandang sebagai pencapaian hebat, mengacu pada capaian tim yang lolos ke putaran 4 untuk pertama kalinya. Henry menilai kekalahan telak dari Jepang tidak akan meninggalkan luka yang dalam. Meski Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak, saya pikir kita harus tetap memberikan apresiasi karena mereka sudah memastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, pungkas Henry. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung bereaksi setelah Timnas Indonesia dihajar Jepang 6 gol tanpa balas. Erick menyikapi kekalahan telak dari Samurai Biru tersebut dalam unggahan di media sosial. Erick berterima kasih kepada supporter Indonesia yang datang ke Suita. Terima kasih seluruh supporter yang sudah datang dan mendukung Timnas Indonesia di Osaka, Jepang maupun di tanah air, kata Erick. Pak Ketum PSSI itu juga meminta kepada para supporter untuk tidak lelah dan tetap mendukung Timnas Indonesia yang selanjutnya akan berlaga di babak 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Erick Thohir pun berjanji akan mempersiapkan Timnas Indonesia dengan lebih baik agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan dilangsungkan di benua Amerika. Kalian jangan lelah ya untuk selalu memberi dukungan kepada para pemain. Kita persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kita doakan kita lolos, ucap Erick. Kini, kita harus segera move on dari kekalahan telak tersebut karena putaran keempat sudah menanti pada Oktober 2025 mendatang, imbuhnya. Nah, ngomongin babak 4, Timnas Indonesia berpotensi menghadapi lawan-lawan berat, tapi nggak seberat Jepang sih. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan digelar pada 8 sampai 14 Oktober 2025. Nantinya sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ke-6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup dengan masing-masing grup berisi 3 tim. Dengan sistem round robin, 2 tim teratas akan lolos langsung, sedangkan runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima. Setelah 6 tim sudah terpilih lolos ke putaran keempat,
maka drawing akan segera dilakukan pada 17 Juli 2025. Sejauh ini belum diketahui lokasi pengundian tersebut. Tapi, sudah ada kabar Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah di putaran keempat nanti. Sebab di babak tersebut memang setiap grup akan bermain terpusat di satu negara saja. Irak yang sudah mengajukan diri menjadi tuan rumah justru kaget dengan kabar Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC, sudah menunjuk Arab Saudi dan Qatar untuk menjadi tuan rumah di putaran keempat. Federasi Sepak Bola Irak, IFA, langsung mengirimi surat kepada Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan AFC terkait kebenaran kabar tersebut. Hari ini, Asosiasi Sepak Bola Irak mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC yang menyerukan keterbukaan penuh dan keadilan dalam proses pemilihan negara tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026. Bunyi keterangan AIFA. Kami menuntut profesionalisme FIFA dan AFC untuk membuat keputusan akhir yang melayani kepentingan sepak bola Asia dan memastikan distribusi peluang yang seimbang dan adil di seluruh benua. Tutup pernyataan pihak IFA. Sementara itu, AFC sendiri selaku induk sepak bola Asia sudah menunjuk dua tuan rumah, yakni Arab Saudi dan Qatar, karena keduanya memang dikenal dekat dengan Presiden AFC, Salman bin Khalifah. Ini artinya timnas Indonesia akan berlaga di Qatar, karena tidak mungkin bertemu Arab Saudi yang sesama grup C di putaran 3. Dengan demikian, hampir dipastikan juga bahwa salah satu lawan timnas Indonesia di putaran 4 nanti adalah tuan rumah Qatar, yang dikenal ulet dan cerdik. Namun satu hal yang pasti, timnas Indonesia harus waspada, sebab timnas Indonesia pernah dirugikan Qatar kala berpartisipasi dalam kejuaraan Piala Asia U23 2024 lalu. Bahkan timnas U23 Indonesia yang saat itu masih dilatih Shin Tae-yong sudah dicurangi Qatar sebelum bertanding. Stadion Jassim bin Hamad yang bisa dijangkau 7 menit, namun pada akhirnya dijangkau selama 35 menit karena pemain timnas Indonesia U23 dibawa muter-muter. Saat kami datang ke stadion dan melakukan familiarisasi, itu hanya membutuhkan waktu 7 menit. Sementara menjelang lawan Qatar, kami datang ke stadion selama 35 menit karena kami dibawa muter-muter dulu. Kata Rizky RDHO menceritakan kecurangan tuan rumah Qatar di Piala Asia U23 2024 lalu. Sikap wasit yang memimpin laga, Nasrullah Kabirov sepanjang laga yang dinilai berat sebelah dan menguntungkan Qatar juga disinggung oleh Rizky Ridho. Bahkan menurut Rizky Ridho, keuntungan yang dimiliki Qatar lewat sang wasit sudah keterlaluan. Tentu saja waktu itu Qatar punya keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi ini keterlaluan. Kami dipermainkan wasit sepanjang pertandingan, ujar Ridho. Sementara itu, jika melihat head-to-head dengan calon lawan, timnas Indonesia memang inferior. Indonesia versus Qatar sudah bertanding 9 kali. Indonesia mengalami 6 kali kekalahan, 2 kali imbang, dan 1 kali menang. Lawan Irak lebih parah lagi. Dalam 10 pertemuan, Indonesia 9 kali dibantai Irak, dan hanya 1 kali imbang. Melawan Oman, timnas Indonesia juga kalah telak. Dalam 4 pertemuan, 3 kali kalah, hanya 1 kali imbang, dan tidak pernah menang. Yang agak mendingan adalah jika melawan Palestina, yakni 1 menang, 1 imbang, dan 1 kalah dalam 3 pertemuan terakhir. Namun, statistik head-to-head ini bisa diabaikan saja, sebab timnas Indonesia yang sekarang bukanlah timnas Indonesia yang dulu, yang dengan mudah mereka kalahkan. Timnas Indonesia juga sudah cukup paham kultur sepak bola Timur Tengah saat belaga di fase round 3 melawan Arab Saudi dan Bahrain. Hasilnya pun cukup memuaskan, yakni bermain imbang di kandang Arab Saudi dan di Bahrain, kemudian membuat nangis kedua negara itu di Gelora Bung Karno. Di lain sisi, untuk memperdalam pemahaman karakter permainan negara-negara Timur Tengah, PSSI sudah menjadwalkan 2 laga uji coba melawan tim Timur Tengah, yaitu Lebanon dan Kuwait pada September 2025. Sementara itu, sejumlah legenda sepak bola dunia turut memberikan apresiasi untuk kemenangan Indonesia. Salah satunya adalah mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Fans supporter Indonesia luar biasa dan penuh semangat, selamat atas kemenangan 1-0 Indonesia versus China, tulis Ronaldo, dikutip dari media ESPN. Apresiasi lainnya datang dari pengamat bola dan legenda timnas Inggris, Wayne Rooney, yang juga ikut berkomentar. Ini bukan hanya cinta sepak bola, ini cinta pada negara yang ditujukan para supporter Indonesia. Bravo Indonesia,
Ujar Rooney dikutip dari tayangan kanal sepak bola Eropa. Tak kalah hebohnya, mantan rekan setim Ronaldo, Nemanja Vidic juga memberikan pujian serupa. Mantan pemain bertahan Manchester United itu mengatakan bahwa koreografi supporter sepak bola Indonesia adalah salah satu yang paling menggetarkan yang pernah dia lihatnya dalam pertandingan internasional. Saya merasa supporter Indonesia adalah supporter yang luar biasa. Mereka datang dengan senang hati ke stadion karena kecintaannya kepada tim nasional mereka, kata Vidic. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, tanyakan hal mengejutkan begini kepada supporter. Jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes menyimpan sebuah pertanyaan penting soal supporter Garuda. Andai kata skuad Garuda bisa tampil di Piala Dunia, asa menuju Piala Dunia terbuka. Impian agung itu seakan mendekat, kata Paes. Di tengah perjuangan menuju Piala Dunia, Paes mengaku memiliki sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan fanatisme supporter. Iya, kegilaan supporter Indonesia terhadap timnas Indonesia sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu. Apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Zrenia tutur Paes dilansir dari situs Kita Garuda. Supporter kita sangat banyak, bahkan lebih banyak dari negara manapun. Mereka sangat loyal, sangat luar biasa. Saya rasa akan sangat luar biasa jika kita lolos ke Piala Dunia. Kita akan jadi negara yang paling disorot karena kegilaan supporter. Ucapnya menambahkan, Paes yakin kemenangan demi kemenangan akan membuat supporter kian membludak. Kiper yang saat ini dikontrak Dallas FC tersebut menyayangkan kegagalan Indonesia melangkah ke Olimpiade dan berharap bisa melaju ke Piala Dunia. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, kata kiper yang selalu tampil dalam laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Rumor transfer bek muda timnas Indonesia dikabarkan merapat ke Sevilla. Siapa pemain yang dimaksud? Temukan jawabannya di video ini. Beberapa waktu lalu, Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco, berharap timnya segera mendapatkan jasa pemain asal Indonesia. Jose Maria del Nido Carrasco bahkan menjelaskan memiliki pemain Indonesia yang tergabung dengan Sevilla, bukan tanpa alasan. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga. Saya harap salah satunya adalah pemain Indonesia, ucapnya. Semoga dalam waktu dekat kami bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan Indonesia dalam tim, kata Nido Carrasco. Nido Carrasco ternyata mengikuti perkembangan sepak bola tanah. Karena itu, ia menginginkan Sevilla bisa merekrut pemain Indonesia. Harapan itu seolah terjawab. Rumor kencang menyebutkan salah satu bek muda timnas Indonesia berpeluang besar merapat ke Ramon Sanchez Pizjuan. Laman resmi Transfermarkt bahkan menilai potensi transfer bek muda timnas Indonesia ke Sevilla itu mencapai angka 50%. Dan pemain tersebut adalah Mads Hilgers, bek FC Twente, yang memang disebut tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah klub luar Belanda. Menurut sang agen, Yeltsin Sarica, klub-klub yang berminat terhadap Mads Hilgers berasal dari Spanyol, Italia, dan Belanda. Ada minat dari Spanyol dan Italia, kata Yeltsin Sarica. Transfer ke luar negeri tentu saja merupakan sebuah pilihan. Tetapi saya pikir Mads tidak akan segera menutup pintu pada klub-klub Belanda. Mereka juga sedang mengincarnya, imbuhnya. Laman resmi Transfermarkt memberi gambaran soal potensi peluang transfer Mads Hilgers dan paling tertinggi adalah ke Sevilla di Liga Spanyol. Persentase kepindahan Mads ke Sevilla mencapai 50%, sementara itu, potensi gabung ke PSV Eindhoven mencapai 48%. Dan ke Bologna hanya 13%. Performa Mads Hilgers di musim ini terbilang impresif. Tak hanya di level klub, tetapi juga bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu baru absen 2 kali dari 14 laga Eredivisie musim ini. Bukti kualitasnya memang top. Karena itu, tak mengejutkan jika Mads Hilgers menjadi rebutan banyak klub, baik di Liga Belanda maupun Liga Eropa lainnya. Suatu kebanggaan jika pemain timnas Indonesia ada yang berkarir di kasta teratas Liga Spanyol bersama Sevilla. Mantan pelatih timnas Malaysia, Raja Gopal Krishnasamy, sebut naturalisasi Malaysia. Gak ada apa-apanya, pemain keturunan timnas Indonesia dinilai lebih berkualitas karena hal ini. Seperti diketahui, skuad Garuda dan Harimau Malaya memiliki kesamaan di dunia sepak bola saat ini.
Kedua tim itu sama-sama menggunakan jasa pemain naturalisasi di dalam skuadnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan soal pemain naturalisasi ini. Di kubu Harimau Malaya, ada beberapa pemain yang benar-benar asing atau tidak memiliki garis keturunan Melayu yang diberi paspor Malaysia. Mereka adalah Paulo Josue, Sergio Aguero, Nacho Insa, dan banyak lagi. Sedangkan di tim Merah Putih, seluruh pemain yang diberi paspor warga negara Indonesia adalah mereka yang punya darah keturunan. Hal ini mendapat perhatian dari mantan pelatih timnas Malaysia, yakni Raja Gopal Krishnasamy. Menurutnya, program naturalisasi milik Indonesia dirasa lebih baik dibanding Malaysia. Wajar saja, beberapa pemain keturunan Indonesia saat ini berkarir di Eropa. Mereka adalah Mes Hilgers, FC Twente, Jay Itzes, Venezia, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan lain-lain. Lalu ada juga yang berkarir di kompetisi Major League Soccer, MLS, seperti Martin Paes bersama FC Dallas. Sedangkan para pemain naturalisasi Malaysia hanya berkompetisi di liga domestik mereka saja. Hal itulah yang menjadi dasar mengapa Gopal memilih untuk memuji naturalisasi di Indonesia dibanding negara asalnya. Naturalisasi di Indonesia lebih baik daripada yang kami lakukan di Malaysia, kata Raja Gopal. Ex-pelatih Sabah Eva itu juga tahu betul bahwa timnas Indonesia saat ini tengah menanjak. Ini jelas berbeda dengan kondisi skuad Garuda beberapa waktu lalu yang terpuruk. Saya tahu Indonesia dalam tahap yang lebih baik sekarang, pungkasnya.